Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah masjid Asy-Syifa rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah tidak henti-hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga sampai dengan siang hari yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan perintah Allah untuk menjalankan sholat zuhur berjamaah. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, tema kita pada siang hari ini adalah standar kesempurnaan dan kesuksesan seorang muslim. Sebagai dasar daripada kajian ini adalah surat At-Tahrim, surat ke-66, ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari kita, sebagian besar dari manusia, berpersepsi bahwa kesuksesan, kesempurnaan itu dilihat dari miqyas maddi, yaitu standar materi. Dilihat orang itu sukses, bapak itu sukses kalau banyak kekayaannya, investasinya di mana-mana. Dianggap sukses kalau jabatannya jabatan yang penting. Dianggap sukses, berhasil apabila sudah mendapatkan gelar yang banyak. Dianggap sukses dan berhasil apabila penampilan fisiknya sudah bagus. Sebaliknya, ayat At-Tahrim, surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa
mikyas kamal wan najah al-mu'min, standar kesuksesan, kesempurnaan bagi seorang mukmin adalah sejauh mana ia sukses dalam menciptakan istiqrar usari, yaitu stabilitas keluarga. Setelah ia mampu menciptakan istiqrar nafsi, stabilitas diri. Oleh karenanya, ayat tersebut diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Hadirin yang saya hormati. Menurut Imam Ibnu Mas'ud berpesan, "Idza sami'ata ya ayyuhalladzina amanu fa'aliha sam'an fa imma khairun tukmaru bih." Yang artinya, apabila mendengar bacaan Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkan, karena ada satu di antara dua hal yang akan disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama, Allah akan menyampaikan kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Yang kedua, kemungkinan ada Allah akan menyampaikan ancaman. Dan Allah memperingatkan agar kita terhindar dari ancaman-ancaman ini. Di dalam Al-Quran itu ada 89 kali diulang-ulang ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka apabila kita membaca Al-Quran menemukan awal ayat ya ayyuhalladzina amanu, berhenti saat itu juga. Cari tahu apa setelah ya ayyuhalladzina amanu, buka terjemahan. Apa? Di sini ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Inilah yang dipesan Allah agar kita menjaga diri dan keluarga kita dari azab api neraka yang sangat pedih. Kenapa ini sangat penting dan selalu diulang-ulang kajian-kajian tentang menjaga diri dan keluarga dari bahaya azab api neraka? Karena kehidupan akhiratlah yang akan kekal abadi selama-lamanya. Sedangkan kehidupan di dunia ini hanya sebentar saja. 50 tahun, 70 tahun, 80, 100 tahun, itu hanya sebentar saja dibandingkan dan kehidupan kelak di akhirat. Bagaimana digambarkan dalam surat An-Nazi'at ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-46, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Yang artinya, pada saat mereka melihat hari kiamat yang demikian dahsyatnya, maka mereka mengira-ngira bahwa hidup di dunia ini, mereka merasakan hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Asyiyatan auduhan, mereka seakan-akan hidup di dunia hanya pada saat asyiyatan, pada saat sore hari saja.
au duhaha, atau pagi harinya saja. Di sini diibaratkan bukan malam, bukan siang, tapi hanya sore dan pagi hari. Kalau siang itu agak panjang waktunya, malam agak panjang, tapi sore hanya sebentar saja, pagi hanya sebentar. Sebentar itulah kita hidup di dunia. Dan di akhirat abadi selama-lamanya. Memang di zaman sekarang orang mengira, bisa mereka berkata, dunia adalah fakta, akhirat adalah cerita. Tetapi suatu saat apabila ruh kita keluar dari jasad kita, pada saat itulah terbalik. Akhirat nyata, dunia cerita yang tidak ada gunanya. Punya kekayaan sebanyak apapun, punya jabatan setinggi apapun, tidak ada gunanya kelak di akhirat. Itu hanya cerita yang dilupakan di akhirat kelak. Sedangkan akhirat fakta, pahala dan dosa di depan mata. Inilah kenapa pada siang hari ini saya mengambil tema kesuksesan, kesempurnaan seorang mukmin. Jadi seorang mukmin yang sukses dan sempurna adalah seorang mukmin yang sukses dalam ar-riyayah al-usyariyah, yaitu mengayomi keluarganya, mampu mengondisikan keluarganya menjadi generator dan inspirator bagi dirinya dalam memproduksi beraneka macam kebaikan, mampu mewujudkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Lalu bagaimana cara kita bisa menjadi seorang mukmin yang sukses, yang bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari bahaya api neraka? Di dalam tafsir Al-Munir juz 2 di halaman 387 dijelaskan, Allimu anfusakum wa nisa'akum wa auladakumul khair fa'atibuhum bi an ta'muruhum bil khair wa tanhauhum 'anil syarri taquhum bidzalik nar. Yang artinya allimu anfusakum. Allimu ini perintah, kata berita. Allimu, ajarilah dirimu, anfusakum wa nisa'akum, dan istrimu, wa auladakum, dan anak-anakmu, dengan kebaikan, al khair, wa'adibuhum, dan didiklah mereka, bi anta muruhum, menyuruh mereka berbuat baik, bil khair wa tanhahum, dan mencegah mereka dari segala perbuatan buruk atau maksiat. Taquhum bidzalik nar, dan apabila sudah melakukan itu maka sudah menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Dari tafsir ini dapat kita pahami ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mentarbiyah, mendidik keluarga dengan pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan. Ketika menafsirkan ayat ini, Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah dan ajarilah mereka, dalam tafsir Ibnu Katsir. Mendidik keluarga, terutama harus dibekali dengan ilmu dan bisa mendidik diri sendiri terlebih dahulu, kemudian baru kita mendidik anak-anak kita dan istri kita. Maka sesungguhnya apabila kita sudah
membiasakan dalam keluarga itu, anak-anak kita, istri kita, membiasakan untuk selalu sholat, untuk selalu membaca Al-Quran, berpuasa, berbuat jujur, maka sesungguhnya orang tersebut sudah menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Di zaman sekarang, bagaimana perkembangan teknologi digital, hanya dengan gadget yang kita pegang, yang dipegang oleh istri kita, oleh anak kita, banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk berbuat maksiat, berbuat dosa. Judi saja. Kalau dulu orang mau judi harus datang ke kasino, harus datang ke tempat-tempat judi. Sekarang tidak. Cukup di dalam kamar, cukup di ruang-ruang kantor sendirian, berselayar dalam gadget, kita sudah bisa berjudi. Begitu banyaknya yang ditawarkan oleh media sosial, sehingga disinilah kebijakan kita bagaimana menggunakan media sosial ini agar bukan kemaksiatan, bukan dosa yang kita dapat, tetapi pahala. Kita jadikan sebagai ladang-ladang amal. Kita share nasihat, kita share ilmu-ilmu agama. Karena ilmu agama inilah yang sesungguhnya kita pergunakan. Ada kata-kata pesan terakhir dari Profesor B.J. Habibie. Beliau mengatakan, setelah saya pelajari semua ilmu-ilmu, dan terakhir yang saya pelajari ada ilmu agama, ternyata ilmu agama inilah yang sangat penting, yang akan dipergunakan terus sampai di akhirat. Dengan kata lain, apabila Profesor B.J. Habibie ini bisa kembali muda lagi, maka beliau tidak akan belajar tentang ilmu pesawat terbang. Beliau akan belajar tentang agama. Inilah kesempatan kita memperbanyak ilmu agama. Dalam satu kisah pernah dalam mendidik anaknya, seorang ibu bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, saya setiap pagi membangunkan anak saya untuk sholat subuh sulit, Syekh. Berkali-kali saya bangunkan. Anak saya masih terlelap dalam tidurnya. Apa yang akan saya lakukan?" Maka saya tersebut menjawab, "Wahai ibu, apabila rumah ibu kebakaran, api sangat besar dan akan membakar anak ibu, apa yang akan ibu lakukan?" Maka jawab ibu, "Saya akan membangunkannya, Syekh. Kalau anak ibu dibangunkan tidak mau, apa tindakan ibu? Saya tarik, saya seret agar anak saya selamat dari kebakaran." Itu yang harus ibu lakukan. Dengan api di dunia kebakaran, begitu saya ibu begitu takut anak kebakar, kelak di akhirat api neraka sungguh sangat pedih, sangat panas. Maka ibu lebih takutlah dengan api neraka. Yang kedua, menyiapkan sadang pangan. Karena sadang pangan dari hasil-hasil yang haram itu akan malah mendekatkan diri kita, keluarga kita ke api neraka. Yang ketiga, yaitu dengan berdoa. Ada tempat-tempat doa yang mustajab, ini yang harus kita pergunakan. Di dalam sholat ada, pada waktu sujud itu waktu mustajab berdoa. Di dalam tahiyat akhir sebelum salam
itu waktu-waktu mustajab. Di tengah malam, sepertiga malam, waktu mustajab. Pada saat kita berpuasa, selama kita berpuasa, itu waktu-waktu mustajab. Pergunakan berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka jannata wa a'udzubika minan nar. Insyaallah kita dijauhkan dari api neraka. Demikian yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.